Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai likuidasi persekutuan. Jadi ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kenapa? Karena di likuidasi persekutuan kita di sini sudah belajar praktik akuntansi menggunakan best practice. Kenapa? Karena di dalam akuntansi yang kita belajar di sebelum-sebelumnya kita menggunakan asumsi bahwa perusahaan itu akan going concern. Dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh YAI itu menggunakan asumsi bahwa perusahaan itu going concern. Namun di sini perusahaan tidak going concern, oleh karena itu kita akan menggunakan best practice yang tidak diatur di dalam PSAK manapun. Sebelum di materi likuidasi perseroan, kita akan fokus pada likuidasi persekutuan. Di dalam likuidasi persekutuan itu sebenarnya ada dua model ada dua model praktik akuntansi. Yang pertama adalah menggunakan simple liquidation method, yang kedua adalah menggunakan installment method. Oke, di bagian pertama kali ini saya akan membahas mengenai likuidasi persekutuan menggunakan simple liquidation method. Sebelum sampai ke sana, kita akan melihat sedikit mengenai konsep di dalam proses likuidasi. Yang pertama, bahwa kita melihat di dalam bagian liability dari persekutuan itu akan ada prioritas mana yang harus dibayar terlebih dahulu, yaitu dengan urutan yang pertama adalah bahwa liabilities yang harus dibayar pertama kali adalah liabilities kepada kreditor atau pihak selain dari partner perusahaan. Yang kedua adalah liabilities to partner other than for capital and profits. Ini bahwa apabila ada partner yang memberikan pinjaman ke perusahaan, maka setelah perusahaan membayar ke kreditor, maka dia akan melunasi loan yang berasal dari partner tersebut. Kemudian liabilities to partner in respect of capital. Jadi di dalam capital partnership itu kan terdiri dari investasi yang dilakukan oleh partner dan juga kenaikan yang berasal dari net income yang dihasilkan. Liabilities to partner di sini in respect of capital di sini adalah yang tadi yang berdasarkan invested capital. Jadi modal yang diinvestasikan oleh partner itu akan menjadi prioritas daripada kenaikan kapital yang berasal dari profit. Yang keempat baru sisanya. Jadi setelah kita membayar kreditor, kemudian kita membayar loan, kemudian bayar kalau misalnya di sisa kita bayarkan untuk capital invested yang dilakukan oleh partner, kemudian baru sisanya kita akan bagikan berdasarkan dari kenaikan kapital yang dihasilkan dari pembagian profit. Jadi kenaikan capital yang dihasilkan dari profit itu akan menjadi pelunasan yang terlebih dahulu. Jadi di bagian sisi kanan dari laporan posisi keuangan ada liabilities and equities Jadi nanti ada rankingnya yang harus dilunasi oleh perusahaan pada saat likuidasi, dari kreditor, kemudian partner loan, kemudian liabilities to partner in respect of capital, yang terakhir adalah liabilities to partner in respect of profits. Berikutnya adalah mengenai order priority terkait dengan availability of asset atau ketersediaan dari aset, bahwa pada saat aset dari partnership itu nanti akan digunakan untuk melunasi utang. Jadi aset yang ada itu akan dikonversi menjadi cash, kemudian hasilnya akan dibagikan kepada kreditor dan partner. Sesuai dengan yang di atas tadi ranking liabilities-nya. Partnership aset itu nanti setelah dibagikan ke kreditor, maka nanti juga akan dibagikan kepada partner. Partner itu juga dia akan punya utang. Jadi kalau misalnya dia sudah melunasi partnership kreditor, kemudian masih ada sisa aset, maka juga akan dibayarkan kepada partner. Nanti partner dia harus melunasi terlebih dahulu kepada personal kreditornya. Jadi utang pribadi itu harus dilunasi juga. Oke. Jadi nanti partner dia dapat bagian dari perusahaan, kemudian dia akan digunakan untuk membayar utang pribadinya. Sedangkan personal asset, kita harus melihat bahwa salah satu ciri dari partnership bahwa tanggung jawab yang tidak terbatas, artinya bahwa private asset itu juga akan dijadikan jaminan untuk utang piutang, untuk utang dari partnership.
Oleh karena itu, pada saat perusahaan atau partnership dia tidak mampu membayar kreditor, maka jaminan personal asetnya juga akan dijaminkan. Untuk yang personal aset yang dijaminkan nanti kepada perusahaan itu setelah dikurangi dengan personal kreditor. Jadi kalau misalnya partnership di sini dia punya utang ke kreditor itu 100, kemudian asetnya itu hanya ada 80, ya, maka akan kurang 20. Kurang 20 di sini nanti akan ditanggung oleh partner. 20 di sini nanti ngambilnya dari mana? Yaitu ngambil dari personal aset setelah dikurangi personal kreditor. Jadi kalau misalnya ada A adalah partner di sini, dia punya aset sebesar 100, ya, kemudian ada liabilities-nya 95, maka nanti net asetnya adalah sebesar 5. Ini yang nanti akan dijadikan jaminan untuk membayar sisa kekurangan dari partnership tadi. Sehingga di sini personal aset dibayarkan terlebih dahulu untuk personal kreditor, baru nanti partnership kreditor yang tidak diselesaikan dari partnership aset. Yang nomor 2 di sini. Ini adalah yang 5 di sini tadi. Oke, kemudian yang berikutnya, claim dari partnership against partner with deficit equity. Jadi pada saat nanti ya, pembagian loss dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul capital dari partner salah satu itu menjadi defisit. Maka nanti personal aset yang lain dari partner yang lain juga akan digunakan untuk melunasi defisit dari ekuitas partner tersebut. Jadi misalnya ada ABC, ternyata setelah pembagian loss dan lain sebagainya, ya di sini misalnya ada 100, di sini ada 20, ternyata di sini ada 5. Pada saat personal asetnya dia sudah tidak mampu untuk membayar, maka akan dibayar oleh partner yang lain. Kapitalnya, defisit ya, kapital defisit. Sekarang kita masuk ke modelnya. Ada simple, ada installment. Bedanya, kalau simple di sini, maka proses likuidasi itu dilakukan sekali waktu saja. Sekali waktu selesai. Artinya, non-cash aset harus dikonversi semuanya, baru dibagi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu likuidasi dilakukan dalam proses 1 tahun misalnya, maka semua aset harus terjual dalam 1 tahun. Entah itu nanti menggunakan harga di bawah pasar yang sangat jauh, loss yang sangat tinggi dan sebagainya. Intinya dalam 1 tahun tersebut harus dilakukan konversi menjadi cash. Apabila tidak mampu menjadi cash, maka akan dihapuskan. Jadi hanya sekali waktu proses pembagian sisa asetnya. Setelah itu kapital menjadi 0, aset kewajiban menjadi 0, selesai, perusahaan bubar. Tidak ada kewajiban, tidak ada aset yang tersisa, dan tidak ada kapital yang tersisa. Karena dia menggunakan simple, ya maka nanti prosesnya menjadi simple juga. Cukup sekali waktu. Sedangkan kalau installment, cicilan, ya artinya bahwa proses likuidasinya akan memakan waktu yang lama. Karena proses distribusi aset dengan beberapa kali transaksi. Sangat tergantung dengan kemampuan di perusahaan untuk menjual non-cash asetnya. Semakin cepat selesai, semakin lama ya kan
menunggu sampai semua aset tersebut akan terjual. Namun kalau installment di sini berapapun yang ada akan dibagikan, berapapun cash yang ada akan dibagikan. Jadi dia akan ada beberapa tahap pembagian cash kepada kreditor, partnership sampai dengan habis. Installment ada dua metode. Metode yang pertama adalah safe payment, yang kedua adalah cash distribution plan. Kali ini kita akan bahas di bagian 2 dan bagian 3. Di bagian pertama kita akan fokus pada simple liquidation. Ini contohnya seperti ini. Misalnya ada PT dan Z ya, dia mengoperasikan sebuah perusahaan misalnya di sini selama 10 tahun. Kemudian dia menggunakan share profitnya 433. Kemudian memutuskan untuk melakukan likuidasi. Sebelum dia likuidasi, memutuskan untuk menjual semua other aset atau non-cash asetnya itu sebesar 30.000. Dari 110.000 di sini dijual 30.000. Kemudian personal status of each partner, masing-masing partner itu ada aset dan liabilitas. Jadi kalau di sini ada aset liabilitas, kalau saya hitung netnya ya, maka di sini ada minus 25.000, di sini masih ada 20.000, dan di sini minus 20.000. Oke. Asumsi yang digunakan untuk simple liquidation adalah solvent. Jadi selama masih ada net asset kemudian mengalami defisit atau kerugian, maka nanti personal asset harus digunakan untuk membayar defisit aset tersebut, defisit kapital tersebut. Kalau tidak bisa, maka nanti akan dialihkan ke partner-partner yang lain. Jadi sama sesuai dengan asumsi yang di sini. Kemudian untuk membuat simple liquidation ya, kita ilustrasikan menggunakan tabel seperti ini. Ini saya sering sebut juga dengan schedule liquidation atau liquidation schedule di sini. Oke. Dimulai dari atasnya ini sesuai dengan urutan aset, cash, other asset, ini cash, non cash asset atau other asset, kemudian liabilities, capital P, T, dan Z. Oke, dengan 433. Kemudian saldonya berapa? 15, 110 dan sebagainya. Oke, kemudian yang pertama kali bahwa perusahaan menjual semua non cash asetnya itu sebesar 30.000. Jadi dari 110.000 di sini ya, book value-nya adalah 110.000, kemudian dijual sebesar 30.000, sehingga akan ada loss sebesar 80.000. Loss di sini nanti akan dibagikan ke capital, yaitu dengan PT Z ya, PT Tom dan Zack dengan proporsi 40, 30 dan 30%. Maka di sini non cashnya kita kurangi 110. Oke. Cashnya di sini dapat tambahan 30.000. Kemudian karena dia di bagian kredit, maka di sini menggunakan kurung ya, tanda dia di bagian kredit. Kemudian dia share loss sebesar 80.000. Ya, 32.000 di sini mengurangi kapitalnya P, yaitu 40% ya. 40% dikalikan dengan 80.000. Di sini juga 30% dikalikan 80, di sini 30% dikalikan 80.000. Kemudian kita garis di sini, kita hitung saldonya setelah pembagian loss ya. Ada 45, liabilitiesnya 42, 23, di sini nggak ada kurungnya, berarti di sini defisit ya. Ada defisit 2 ya, defisitnya 2. Kemudian pada saat ada defisit dari T dan Z-nya, kita akan mengalokasikan dari yang insolvent. Nih, kalau kita lihat di sini, yang insolvent adalah Zack dan Tom. Zack-nya dia sudah di sini defisit,
pribadinya juga dia defisit, artinya dia insolvent, tidak mampu untuk membayar. Sedangkan kalau yang Tom, walaupun dia defisit 10.000, dia masih memiliki kekayaan net sebesar 20, artinya dia bisa berinvestasi atau menutup defisitnya. Karena itu, yang kita alokasikan adalah yang Z. Yang Z kita alokasikan, ya. Di sini kita tambahkan 10.000 supaya jadi 0 nanti. Kemudian 10.000-nya di sini kita alokasikan ke Tom dan ke Z. Berarti ke Tomnya di sini ini menjadi 3/7 karena di sini kan 4/3. Maka di sini 3 dibagi dengan 4 ditambah 3 dikalikan 10.000. Ketemunya 4286, dan di sini juga 4/7 dikalikan 10.000 ketemu 5714. Kemudian kita garis di sini, ini keterangannya adalah alokasi saldo dari Z, defisit dari Z sebesar 10.000. Maka di sini ya, 45.000, 42, 17.286, 14.286. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, saldonya Tom itu masih defisit 14.286. Dia memiliki kekayaan 20.000, oleh karena itu dia mampu untuk melunasi, oleh karena itu harus menginvestasikan modal lagi. Maka di sini investment by Tom sebesar 14.286. Di sini diinvestasikan 14.286. Maka di sini cashnya menjadi 59.286, liabilitiesnya 42.000, PT-nya menjadi 17.286, capital Tom-nya menjadi 0. Kemudian payment to creditor berkurang 42.000, cashnya juga berkurang 42.000. Tinggal 17.286, dan capital paid PT 17.286. Payment to paid 17.286. Kemudian pengurangan kapitalnya 17.286, sehingga akhirnya itu menjadi 0 semua. Pada saat sudah menjadi 0 semua, pembukuan kita tutup, perusahaan dibubarkan. Sekarang bagaimana kita membuat jurnalnya? Yang pertama kali kalau kita bikin jurnal, kita cek satu-satu ya, bahwa sebenarnya itu ada transaksi yang pertama di sini, kemudian transaksi yang kedua, transaksi yang ketiga, transaksi yang keempat, dan transaksi yang kelima. Ya, kita buat jurnal yang pertama terlebih dahulu. Saya pakai warna biru. Oke. Penjualan aset dan allocation of loss. Maka di sini ada cash, kemudian ada other aset ya, other aset sebesar 110.000, cashnya hanya 30.000. Berarti ada loss. Lossnya itu akan mengurangi capital PT, kemudian capital Tom, dan capital Z. Yaitu capital P-nya tadi sebesar 32.000, kemudian 24.000, dan capital Z-nya 24.000. Yang kedua, alokasi Z balance. Oke. Karena dia dialokasikan ke T dan P, maka kapital P dan kapital Tom itu akan berkurang, dan kapital Z-nya itu bertambah 10.000 ya di sini. Kemudian 5714 dan 4286. Kemudian yang ketiga, investment by Tom. Cash pada capital Tom itu sebesar 14.286 di sini. 14.286. Yang keempat, payment to creditor. Berarti liabilitas pada cash. Ini yang bikin adalah catatannya di bukunya perusahaan ya, sebesar 42.000 di sini. Yang terakhir, payment to paid. Berarti capital paid pada cash sebesar selisihnya 17.286. Ini sudah selesai. Inilah jurnal likuidasi
persekutuan menggunakan simple liquidation. Oke, saya tutup. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.